Selamat datang di Cerita Si Yudi bersama saya Yudian Malik. Di sini saya mau mulai soal bonus demografi. Apakah masih penting bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045? Apakah Indonesia emas akan tetap ada? Sementara tahun ini ada profesi-profesi yang sudah digantikan, terutama untuk di luar negeri gitu ya, seperti Amerika Serikat itu sudah ada yang namanya mobil yang bisa berjalan sendiri, dan di situ ada yang dijadikan transportasi. Jadi untuk supir-supir taksi itu sudah digantikan oleh mesin. Kemudian ada juga di luar negeri itu ada yang mengirim paket lewat drone, yang biayanya lebih singkat dan lebih efisien karena lokasi-lokasinya yang di pegunungan dan lembah begitu kan, dengan drone sangat efektif. Dan ada juga yang kirim drone lewat kirim paket lewat paket drone langsung sampai di depan balkon apartemen. Lalu bonus demografi untuk apa? Di tahun 2025 ini, sekarang ini ya, banyak yang memilih untuk beli alat lingkaran untuk bersih-bersih rumah ketimbang untuk hire tenaga untuk bersih-bersih. Ini ya, untuk itu aja ya. Dan ini di tahun 2025 udah ada drone kirim paket, udah ada supir taksi tanpa supir. Gimana tuh? Ada taksi tanpa supir, itu udah ada di tahun 2025. Itu pasti dipastikan di tahun 2030-2045 itu profesi tersebut udah mati. Terus lalu bonus demografi untuk dijadikan apa gitu? Sementara di luar negeri sudah beralih dari tenaga manusia ke tenaga mesin. AI sekarang juga udah bisa bikin gambar ilustrasi, bikin musik juga udah bisa. Bahkan banyak orang yang nonton itu acara VTuber. Nah, tuh VTuber. Gimana kalau VTuber ini diisi oleh pengisinya juga AI juga? Gimana tuh? Dari yang gambar ilustrasi kemudian diisi oleh suara robot juga, agak ketar-ketir, lupa deh semua. Jadi perkembangan AI itu akan sangat masif lagi ketika udah sampai 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, itu sudah masif lagi, dan temen-temennya Wuli akan semakin banyak gitu. Lantas kita sebagai manusia, bonus demografi ini mau dibawa kemana? Untuk dijadikan apa?
apakah dengan adanya perkembangan AI ini masih ada untuk kalangan bonus demografi pekerjaan. Mentok-mentok itu bonus demografi kalau kagak diolah dengan benar ya, dia akan jadi pekerjaannya itu tukang pengkolan. Itu yang kagak bisa digantiin oleh AI ataupun robot-robot lainnya. Tukang pengkolan dan tukang parkir. Setiap ada pengkolan dia akan ngecas 5.000, tidak bikin Anda miskin bos gitu. Sementara untuk bikin kaos udah pakai mesin jahit robotik. Mau bikin sepatu udah ada mesin robotiknya ya. Bahkan untuk sekedar kuli itu sudah ada robotiknya. Kagak perlu puluhan orang, ratusan orang untuk kasih THR, cukup beberapa segelintir untuk mengoperasikan atau untuk mencet tombol on off nya aja. Digaji untuk nyetetin tombol on off nya aja nih, cetak. Untuk itu aja mungkin. Yang lainnya udah sistem robotik gitu kan. Ini di tahun 2025 nih banyak orang yang penasaran naik taksi tanpa supir. Ini baru penasaran nih. 20 sampai 30 tahun lagi udah nyaman itu mereka tidak pakai ragu-ragu lagi. Pesen ya kalau nggak ada supir ya emang udah biasa gitu. Kalian tahu Arif berata? Isunya lebih baik beli alat-alat vakum itu yang bundar-bundar itu ketimbang meng-hire. Artinya apa? Walaupun robot kadang lebih mahal dan kadang perkembangannya juga banyak, pilihannya banyak, dia tetap pilih robot itu, mesin itu, vakum yang muter-muter lantai itu ketimbang hire manusia. Karena apa? Manusia sudah jarang bisa dipercaya karena semuanya by sistem dan by algoritma, malah seperti robot. Di luar negeri itu ya, dia punya tahu kelemahannya kita tidak punya cukup kemampuan di manusia. Maka dari itu mereka menciptakan bagaimana seminimalisir mungkin tanpa manusia. Lalu pendapatan negara mereka dari mana ketika tidak ada anak-anak muda yang banyak bekerja begitu kan? Mereka meriset untuk kegiatan menambang di luar angkasa. Makalah terciptalah proyek di Mars, di bulan itu untuk mencari
sumber energi, sumber daya alam dari luar negeri. Karena 20-30 tahun akan datang, sumber energi akan terkikis di muka bumi ini. Maka dari itu mereka ini pada riset untuk menambang material dari luar angkasa, terutama di Mars dan ada juga di bulan. Sedangkan kita bonus demografi apa? Jadi kesimpulannya adalah bonus demografi tidak akan bermanfaat ketika di dunia ini sudah terpenuhi dan terkontaminasi dengan robotika dan AI. Bonus demografi hanyalah sebuah angka tanpa adanya kegiatan yang hanyalah sebuah angka mungkin dari bonus demografi itu tanpa adanya makna. Terima kasih sudah menyaksikan cerita si Yudi kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.